Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di perbincangan kami kali ini. Di kesempatan yang berbahagia ini, kami akan membahas topik seru, yaitu tantangan pengusaha milenial di tengah wabah pandemi. Sebelumnya, izinkanlah kami memperkenalkan tim kami. Saya Nisa Nurwibasari, tim 18010126104. Ada Nafa Ayu Fadila, tim 18010261005. Yovita Agni, tim 18010260099. Maharani Khairunisa, tim 18010260101. Dan yang terakhir ada Mauliatul Alfa, tim 18010261119. Yang tak kalah penting, saya ucapkan selamat datang kepada Mas Dayat, narasumber selaku pengusaha muda yang akan menemani perbincangan kita kali ini. Selamat datang Mas Dayat, bagaimana kabarnya malam ini? Alhamdulillah, sehat. Oh iya, alhamdulillah. Mas Dayat ini adalah pengusaha barbershop. Di usianya yang masih cukup muda, sekitar 20 tahun, ia sudah memiliki 3 cabang barbershop di Semarang. Wah, keren banget nih Mas Dayat, usianya baru 20 tahun sudah bisa jadi pengusaha muda. Bisa jadi inspirasi kita semua untuk bisa memulai usaha sendiri mungkin ya. Langsung saja, langsung ke pertanyaan. Mungkin teman-teman ada yang ingin bertanya atau teman-teman ada yang kepo dengan Mas Dayat yang bisa memulai usahanya sampai memiliki cabang 3 di Semarang. Silahkan teman-teman. Mbak Nisa, saya izin bertanya. Oh ya, silahkan Mbak Yovita ya. Terima kasih waktunya Mbak Nisa. Saya mau bertanya pada Mas Dayat, kapan Mas Dayat mulai merintis bisnis barbershop ini? Terus apa sih yang membuat Mas Dayat itu tergerak memulai bisnis di usia yang masih terhitung muda? Terima kasih. Mas Dayat sudah siap menjawab pertanyaan? Jadi awal merintis bisnis kayak gini tuh mulai ketika gue umur 18 tahun. Gue udah mulai membangun usaha. Cuman kalau gue terjun di dunia barber ini gue udah sejak kelas 1 SMA, umur 17 kalau enggak 16-an kayak gitu. Terus yang bikin gue tertarik di bisnis barber ini adalah gue ngeliat peluang sih. Gue ngeliat peluang bisnis barber ini kayak peluangnya, prospeknya itu gede banget. Bahkan sampai tahun berikutnya, sampai 10 tahun, ketika seseorang itu lahir dengan masih punya rambut, maka bisnis potong barber itu nggak akan mati, jadi akan terus berkembang. Jadi itu yang selalu tanamin ke diri gua, semangat gua untuk selalu bekerja di dalam bisnis ini dan mencintai bisnis barber ini. Kayak gitu sih. Wah, sangat menginspirasi. Baik, terima kasih jawabannya Mas Dayat. Berarti Mas Dayat ini sangat pintar-pintar sekali mencari peluang bisnis ya. Oke teman-teman, barangkali ada yang ingin bertanya lagi? Saya ingin bertanya kepada Mas Dayat. Mas Dayat dalam membangun usaha kan pasti mengalami kesulitan. Gak kedengeran suaranya. Oke, bisa diulangi Mbak Maharani? Mas Dayat kan dalam membangun usaha barbershop pasti kan mengalami kesulitan atau tantangan tersendiri ya Mas ya. Mungkin bisa dijelaskan tantangan atau kesulitan dalam membangun usaha barbershop, apalagi kan saat ini saat pandemi. Gimana nih Mas dalam melalui tantangan saat pandemi ini juga? Mungkin solusinya juga. Tantangan barbershop ketika pandemi kayak gini tuh sebenarnya cukup fatal ketika kita bisa salah melangkah. Yang jelas kita harus benar-benar disiplin waktu, disiplin dengan segalanya, termasuk disiplin dengan protokol kesehatan. Tantangannya ya mungkin kita bisa lemah dan bisa kehilangan customer ketika kita nggak disiplin itu semua. Kayak gitu sih. Jadi kita harus bisa siap dengan segala hal, meskipun dalam pandemi kayak gini
kita juga harus tetap buka dengan catatan kita juga harus menerapkan protokol kesehatan. Misal kita batasi yang potong sehari cuma berapa kepala kayak gitu. Gitu sih. Ada tambahan nggak? Oh, oke, terima kasih Mas. Berarti Mas Dayat ini sangat memperhatikan anjuran dari pemerintah juga, nggak sekedar mencari untung ya Mas ya? Ya, gitu. Karena itu kan juga bisa kembali ke diri kita sendiri. Kalau kita tidak taat dengan peraturan yang ada, justru malah itu ntar jadi bumerang buat kita. Kan kita nggak tahu yang datang customer kan setiap orang beda-beda, dan kita nggak tahu apakah dia terjangkit atau enggak kan kita nggak tahu. Yang jelas dari kita sendiri itu kita udah menerapin apa yang sudah menjadi instruksi dari masyarakat gitu. Gitu. Keren. Teman-teman, gimana teman-teman? Ada yang ingin ditanyakan lagi seputar bisnisnya Mas Dayat? Kalau nggak ada, Nisa sendiri mau tanya nih. Yang menonjol Mas Dayat, yang menonjol bisnis sebelum pandemi sama sesudah pandemi itu apa? Kira-kira kesulitannya atau sesuatu yang menonjol lah gitu? Sesuatu yang menonjol dari ketika pandemi dan setelah pandemi, cash flow sih. Cash flow itu sangat berpengaruh buat kita karena kita tahu juga kalau orang-orang itu lebih mementingkan kesehatannya daripada penampilan. Kadang dia harus terpaksa, kadang dia harus ukur sebulan sekali macam kayak ini orang-orang itu jadi apa yang rambut karena dia kan juga di rumah terus, jadi nggak perlu penampilan yang oke. Berarti bisa di yang cash flow omset kayak gitu, jadi orang-orang tuh kayak jarang lebih. Orang-orang juga sisi positifnya juga orang-orang udah mulai aware dengan pandemi kayak gini, dia dia lebih di rumah aja daripada dia harus cukur rambut. Cuman dari kita juga menyediakan yang namanya service flow, jadi kita tuh bisa datang calling gitu loh. Jadi orang-orang tuh bisa hubungi dari tim kita untuk datang ke rumahnya, sekiranya dekat kita bakal datang ke rumahnya untuk cukur di rumahnya dia gitu, dengan protokol kesehatan juga yang pasti. Jadi memudahkan para customer juga ketika dia harus menggunakan cukuran gitu. Berarti itu sih. Gimana Mas Dayat? Bisa dilanjutkan? Udah. Cukup. Mungkin ada tambahan lagi. Berarti intinya ada penurunan, cuman untuk menanganinya Mas Dayat bisa menerima panggilan gitu ya ke rumah ya? Nah kayak gitu, itu salah satu juga. Salah satunya. Jalan kita itu kestabilan ekonomi. Oke. Gimana teman-teman yang lain? Mbak Nafa atau Mbak Aufa? Oke, Mbak moderator, Nafa izin bertanya. Oh iya, silakan. Di tengah pandemi ini, Mas Dayat, di mana pelanggan tuh takut untuk melakukan kontak langsung dengan orang lain. Nah, bagaimana caranya Mas Dayat itu menarik pelanggan agar tetap mau melakukan potong rambut di tempat barbershop Anda? Nah, jadi barbershop Anda tuh memikat pelanggan tuh seperti apa, atau mungkin di pandemi seperti ini tetap melakukan protokol yang ada seperti itu. Bagaimana untuk memikat pelanggan agar tetap potong rambut di tempat Anda? Sebenarnya kita nggak terlalu mengikat pelanggan untuk potong di tempat kita gitu. Cuman dari kita tetap menyediakan yang namanya kayak sanitizer gitu tempatnya. Terus ada kayak pengecekan suhu juga buat setiap customer yang mau ukur untuk mengantisipasi, dan kita selalu memberikan disinfektan gitu setelah kita melakukan potong gitu. Tetap menjaga protokol kesehatan ya, Mas.
itu nomor satu. Jadi kita harus benar-benar menjaga kualitas juga. Oke, terima kasih Mas Dayat jawabannya. Oke. Gimana? Ada pertanyaan lagi teman-teman? Saya Mbak mau lihat tuh apa Pak? Oh iya. saya ya sama Bang Dayat. Sebelumnya dengar suara saya nggak? Dengar. Dengar. Halo? Dengar suara Iya. saya kan? Ya. Iya dengar. Saya mau bertanya sama Bang Dayat. Bang, kan di sama pemerintah ya, apalagi di ruko-ruko, toko-toko yang banyak pembeli di situ, banyak orang-orang berkerumun di situ lah gitu. Nah, yang ingin saya tanyain, tempat barbershop abang itu pernah disidak Satpol PP nggak bang? Enggak pernah. Karena dari kita juga menerapkan yang namanya jam operasional. Kita juga tahu lah kalau buat UMKM itu batas maksimal misalnya. Dan terakhir kemarin itu kita jam 10 udah close order. Dan kita juga membatasi. Jadi setiap orang yang mau cukur itu harus booking dulu secara online. Jadi lewat situs web. Jadi di barber sini tuh ada situs webnya. Jadi setiap yang mau cukur rambut itu harus appointment dulu. Jadi harus ketemuan harus janjian dulu. Misal mau cukur jam segini, lihat slotnya dulu. Ada jam segini, kalau nggak ada bisa dilihat dulunya. Jadi untuk meminimalisir namanya apa ya? Jadi kita menyediakan web kayak itu buat booking online. Bang, emang Itu sih. Pandemi sampai jam berapa? Kayak jam 10 sampai jam 10 yang terakhir. Kalau yang dulu kan jam 9, terus yang terakhir ini sampai jam 10. Oh, oke. Gini Bang, apa di pandemi ini tuh sebenarnya Bang Dayat tuh terjadi penurunan penghasilan itu nggak sih Bang? Penghasilan dari barbershopnya, ya kisarannya berapa Bang sebelum sama sesudah pandemi? Apanya nih? Nominalnya mungkin? Omset. Ya. Aduh. Kalau sebelum mungkin dari keseluruhan ya. Keseluruhan bisa sampai 17 sampai 20 Juta. per bulan juta. Terus kalau yang kayak gini mungkin paling maksimal 10-an. Itu udah paling cuman nggak terhitung juga karena 10 bulan gitu. Grafiknya ini memang agak menurun, cuman nggak terlalu drastis. Udah cukup atau ada lagi yang ingin ditanyakan teman-teman Ada yang mungkin bisa ditanyakan? terkait Mas Dayat? Cukup ya. Sebelumnya terima kasih ya Mas Dayat udah mau ngobrol-ngobrol bareng kami, udah mau meluangkan waktunya. Mungkin untuk closing Mas Dayat bisa itu nyebutin alamatnya, barbershopnya di mana gitu. Untuk 3 cabangnya mungkin teman-teman yang lain yang mendengarkan ini bisa nanti kalau mau cukur rambut, potong rambut bisa di itunya Mas Dayat, barbershopnya Mas Dayat. Diskon bisa. Bisa. Boleh. Dan cabang pertama di Jalan Raya Mampang Andal, kilometer 12, tepatnya di depan Pasar Mampang. Itu yang pertama. Yang kedua ada di Krapia, Gatot Subroto, daerah Ngalian sana. Terus yang ketiga ada di Kaliwungu di belakang Pasar Pagi. Terus buat ofisnya sendiri ada di Mampang, yaitu yang saat ini saya ofisnya ini dan juga sini. Jadi bisa teman-teman bisa langsung saja debit pas ke dulu kita soalnya di Sirawan penuh.
Keren banget ya berarti Mas Dayat ya. Mungkin udah dulu Mas perbincangan kita kali ini. Kami berterima kasih banyak loh udah mau ngobrol-ngobrol kayak gini. Mungkin habis ini juga Mas Dayat akan melakukan kegiatan aktivitas yang lain. Jadi terima kasih banyak Mas. Ya, sama-sama.